Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda Ustazah yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Sebelum belajar jangan lupa berdoa ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat memahami dongeng dan memerankan watak tokoh pada dongeng dengan tepat. Peserta didik dapat memahami arti penting bersikap baik kepada sesama manusia dengan tepat. Peserta didik dapat memahami sifat pertukaran pada penjumlahan melalui soal cerita dengan tepat. Baik Ananda Ustazah, hari ini kita akan membahas tentang dongeng yang menceritakan tentang kebaikan. Diketahui Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan tentang kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya, hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Yuk kita baca dongeng berikut ini. Setelah itu silahkan ceritakanlah kembali dalam bentuk gambar berseri. Dongeng petani yang baik hati. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan, dia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat burung pipit itu, ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget, bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka yang terakhir atau yang ketiga. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Buatlah gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati. Gambar pertama yang menceritakan tentang petani yang sedang mengobati kaki burung pipit. Gambar yang kedua menceritakan tentang burung pipit yang membawa biji semangka, sedangkan petani sedang mencabuti rumput. Gambar ketiga menceritakan tentang petani yang sedang memanen semangkanya yang besar-besar.
Gambar keempat menceritakan tentang petani yang sedang membelah semangka yang berisi emas dan berlian, bahan bangunan, dan pekerja. Gambar kelima menceritakan tentang petani yang menjadi kaya dan membagikan hartanya kepada orang yang membutuhkannya. Nah, apa pesan atau amanat yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati? Pesan atau amanatnya yaitu: 1. Kita harus baik hati dan murah hati. Yang kedua, kita harus mau menolong semua makhluk hidup. Yang ketiga, kita harus membalas kebaikan dengan kebaikan. Nah, siapa yang tahu apa perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati tadi? Ya, benar. Perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati tadi diantaranya yaitu menolong burung pipit yang kakinya terluka, melepaskan kembali burung pipit ke alam bebas, mengucapkan terima kasih kepada burung pipit, merawat bibit semangka hingga berbuah, dan membagikan hartanya untuk orang yang kekurangan, serta selalu menolong orang yang butuh pertolongan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Sifat pertukaran dalam matematika disebut juga sifat komutatif. Sifat ini dapat diartikan sebagai sifat pertukaran dalam operasi hitung matematika. Nah, yuk kita simak contoh soal sifat pertukaran penjumlahan pada soal berikut. Di rumah Lani sedang panen rambutan. Ayah memetik rambutan. Lani dan adiknya mengumpulkan rambutan yang dipetik ayah. Lani berhasil mengumpulkan 840 buah rambutan. Ia meletakkan rambutan pada bakul bambu. Adik Lani mengumpulkan 420 buah rambutan. Ia meletakkannya pada bakul plastik. Nah, berapakah jumlah rambutan yang dikumpulkan Lani dan adiknya? Ya, 840 ditambah 420. 0 tambah 0, 0. 4 tambah 2 6, 8 tambah 4 12. Jadi 840 ditambah 420 sama dengan 1260. Jumlah rambutan yang dikumpulkan Lani dan adiknya yaitu 1260 buah. Nah, apakah tetap sama hasil penjumlahannya jika tempat menyimpan rambutan ditukar? Jika Lani meletakkan rambutan dalam bakul plastik dan rambutan adik Lani disimpan pada bakul bambu, berapakah jumlah rambutan Lani dan adiknya? Nah, 840 ditambah 420 sama dengan 420 ditambah 840. Jadi 420 ditambah 840 sama dengan 1260. Jadi jumlah rambutan Lani dan adiknya 1260 buah. Dan hasilnya sama ya, walaupun tempatnya ditukar. Nah, dari contoh tadi dapat kita simpulkan bahwa sifat komutatif dalam matematika memenuhi rumus berikut. A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dan B adalah bilangan bulat. Baiklah Ananda Ustazah, demikianlah pembelajaran tematik kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan ya nak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.